Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Ketemu lagi bersama Ibu Yuni Astuti, dosen Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said. Oke, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang manajemen keuangan di bab overview manajemen keuangan. Oke, hari ini kita akan melanjutkan lagi dengan materi laporan keuangan. Oke, siapa adik-adik yang sudah pernah membuka atau membaca laporan keuangan? Nah, kita nanti akan membahas isi laporan keuangan itu apa aja ya, seperti itu ya. Oke, kita langsung aja. Jadi, laporan keuangan itu apa sih? Laporan keuangan itu adalah laporan yang menunjukkan ringkasan aktivitas dari bisnis perusahaan dalam jangka waktu tertentu, misalkan 1 tahun, 3 bulan, 1 semester, ataupun 1 bulan. Nah, laporan keuangan ini nanti menunjukkan prestasi selama periode tertentu, gitu ya. Nah, lalu apa manfaatnya kita mempelajari laporan keuangan? Nah, manfaatnya laporan keuangan ini bisa memberikan informasi yang nanti bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan. Nah, lalu siapa ya kira-kira yang membutuhkan informasi tersebut? Ataukah saya, atau adik-adik, atau siapa? Nah, yang membutuhkan itu bisa dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah manajemen perusahaan itu sendiri. Untuk apa manajemen tahu? Ya, benar, karena manajemen ingin mengevaluasi kinerjanya selama periode tertentu. Biasanya, perusahaan itu mentargetkan penjualannya berapa, labanya berapa, seperti itu. Nah, dengan adanya laporan keuangan, manajemen ini bisa mengevaluasi, oh, kita sudah mencapai target, seperti itu, atau kita belum. Nah, ketika belum, nah itu bisa menjadi bahan evaluasi untuk mereka. Nah, kemudian, pihak yang membutuhkan laporan keuangan ini adalah kreditur. Tahu nggak sih kreditur itu apa? Ya, benar sekali. Kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman kepada perusahaan. Berarti kreditur ini bisa saja berupa bank, seperti itu ya. Nah, kreditur ini membutuhkan informasi dalam laporan keuangan untuk melihat kemampuan perusahaan. Kira-kira perusahaan ini mampu nggak ya dalam membayar utangnya gitu ya. Nah, kalau misalkan perusahaan ini mau mengajukan pinjaman lagi, kira-kira kreditur mau meng-ACC enggak ya, seperti itu. Jadi, laporan keuangan ini digunakan oleh kreditur untuk mempertimbangkan akan memberikan pinjaman lagi atau tidak kepada perusahaan. Nah, dan yang terakhir adalah untuk investor ataupun calon investor. Nah, investor itu apa ya? Udah tahu belum ya? Oke, investor itu adalah pihak yang menanamkan modal di dalam perusahaan. Nah, orang-orang biasanya menyebutnya lebih mudah dengan misal pemegang saham seperti itu. Nah, investor atau pemegang saham itu membutuhkan laporan keuangan untuk melihat kinerja perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Nah, kalau investor sendiri ingin melihat kira-kira dividen yang akan diterima seberapa, gitu ya. Ataupun kira-kira kinerja perusahaan ini meningkat atau menurun. Kalau misalkan perusahaannya kinerjanya semakin meningkat, nah kita tambah lagi aja dana yang diinvestasikan gitu ya. Atau kita tambah lagi saham yang kita beli di perusahaan tersebut. Tapi kalau misalkan perusahaannya itu justru merugi, biasanya investor akan menyusun strategi. Kita mau menarik dana yang kita investasikan atau kita mau menjual saham yang kita pegang saja, seperti itu. Nah, kalau untuk calon investor mirip dengan investor tadi, cuman calon investor ini baru akan masuk atau baru akan menginvestasikan dananya ke perusahaan. Jadi, laporan keuangan ini dijadikan sebagai sumber untuk mengetahui kinerja perusahaan di masa lampau, untuk memproyeksikan kira-kira kalau misal investor itu menanamkan modal di perusahaan tersebut, kira-kira akan untung atau enggak ya, seperti itu. Nah, itu tadi terkait manfaat dan juga siapa yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Selanjutnya, kita coba lihat di dalam laporan keuangan itu isinya apa ya. Apakah laporannya itu hanya membahas satu aspek aja atau bagaimana? Nah, laporan keuangan itu pada umumnya itu dibagi menjadi 3 bagian, ya. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua adalah neraca, ketiga adalah arus kas. Nah, apa ya laba rugi itu?
Laporan laba rugi ini merupakan laporan yang menunjukkan tentang ringkasan atau summary aktivitas operasional dan non-operasional perusahaan. Kalau yang operasional perusahaan itu berarti berhubungan dengan bisnisnya, bisnis utama perusahaan. Jadi misalkan adik-adik ini suka makan Indomie gitu ya, makan Indomie gitu kan. Misalkan makan soto, makan rawon tapi dalam bentuk mie instan gitu ya. Nah, Indomie itu merupakan produk suatu perusahaan. Nama perusahaannya adalah PT Indofood CBP Makmur. Nah, perusahaan ini berarti aktivitas bisnisnya adalah memproduksi Indomie, kemudian menjualnya. Nah, aktivitas yang memproduksi dan menjual Indomie tadi itu merupakan aktivitas bisnis intinya. Tetapi perusahaan Indofood itu bisa saja suatu ketika dia menjual aset yang sudah tidak digunakan. Nah, itu berarti non-operasional. Nah, aktivitas yang operasional itu juga bisa disebut sebagai aktivitas rutin. Berarti yang non-operasional disebutnya non-rutin. Oke, lalu di laporan laba rugi ini apa sih yang ditampilkan seperti itu? Yang pertama ada bagian pendapatan, gitu ya. Ada pendapatan, kemudian ada beban-beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, karena yang ditampilkan itu adalah pendapatan dan beban yang akhirnya nanti kelihatan labanya berapa atau ruginya berapa, berarti di sini menunjukkan adanya informasi keuntungan, kemudian adanya risiko yang fleksibel. Risiko ini bisa dilihat dari kenaikan naik turunnya nanti penjualan berapa, beban dan seterusnya. Nah, kemudian nanti juga bisa menunjukkan kemampuan perusahaan ini dalam menjalankan operasionalnya. Nanti akan kelihatan dari sisi operasional untung atau tidak. Nah, maka dari itu untuk laporan laba rugi itu ada persamaan, ya, bisa dilihat di gambar. Persamaannya adalah laba sama dengan penjualan dikurangi beban. Berarti dari sini kuncinya adalah penjualan dikurangi beban sama dengan laba. Kalau misalkan penjualannya lebih besar dibandingkan dengan biaya atau beban, maka hasilnya akan laba. Tapi kalau misalkan pendapatannya lebih kecil dibandingkan biaya yang dikeluarkan atau beban yang dikeluarkan, maka hasilnya akan rugi. Nah, adik-adik, menurut kalian, laporan laba rugi yang bagus itu yang perusahaannya laba atau yang rugi? Kita coba lihat ya. Contohnya seperti ini. Perhatikan di gambar sebelah kiri. Di sini ada laporan keuangan laba rugi milik PT Indofood CBP Sukses Makmur. Yang suka makan Indomie, ya kan? Pagi, siang, sore, malam, tiap hari selama 1 bulan beraneka rasa gitu. Nah, teman-teman ternyata membeli produknya PT Indofood dan di sini kelihatan labanya itu misalkan 7 miliar sekian seperti itu. Di situ ada kelihatan penjualannya, kemudian ada beban-bebannya ya. Nah, penjualan ini adalah hasil dari penjualan Indomie dan produk-produk lain dari PT Indofood. Nah, kemudian beban-beban ini adalah uang atau biaya yang dikeluarkan selama satu periode ini. Karena ini laporan 2020, berarti ini adalah beban yang dikeluarkan selama 2020 untuk menjalankan operasional bisnisnya, sehingga PT Indofood ini bisa menghasilkan pendapatan sebesar 46 miliar sekian, seperti itu. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi, laporan laba rugi perusahaan itu bisa aja berbeda dengan perusahaan yang lain, karena jenis bisnisnya. Andaikan PT Indofood ini adalah perusahaan dagang, manufaktur dan juga dagang, maka nanti akan berbeda dengan laporan keuangan misalkan perbankan. Nah, di sini kuncinya apa? Di sini kuncinya adalah ada beban pokok penjualan. Perusahaan yang di dalamnya di laporan keuangan laba rugi itu ada akun beban pokok penjualan, berarti produk dari perusahaan itu adalah barang yang bisa dipegang. Namun kalau misalkan perbankan syariah ataupun perbankan konvensional atau perusahaan jasa lainnya, nanti tidak ada beban pokok penjualan karena mereka produknya jasa, seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke laporan yang kedua, yaitu neraca. Nah, neraca ini menunjukkan posisi keuangan. Di sini nanti yang dimunculkan ada 3. Yang pertama adalah aset.
kemudian hutang, kemudian modal. Nah, aset itu merupakan seluruh kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik yang dibeli dengan uang sendiri berarti modal perusahaan, ataupun dengan uang pihak eksternal, yaitu utang, seperti itu. Nah, aset ini bisa berupa uang kas, kemudian bisa persediaan, bisa gedung, peralatan kantor, kendaraan, peralatan mesin, dan seterusnya. Nah, aset ini bisa juga menggambarkan sumber ekonomis yang kemungkinan akan diperoleh perusahaan di masa mendatang. Contohnya piutang. Piutang itu adalah sumber ekonomis atau uang yang akan diterima di masa mendatang, gitu. Nah, selanjutnya di neraca itu juga ada hutang. Hutang seperti yang saya sebutkan tadi, hutang ini adalah uang pihak eksternal, artinya uang orang lain yang harus dikembalikan. Makanya kalau di neraca itu biasanya utang itu ada di sisi kanan, kemudian asetnya di sisi kiri. Nah, kemudian utang ini timbul karena adanya penundaan pembayaran oleh perusahaan kepada pihak eksternal, dan juga utang ini timbul karena adanya nilai ekonomis yang harus dibayar atau dikorbankan di masa mendatang, gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah modal. Modal ini adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Bisa berupa uang, bisa berupa peralatan, gedung, dan seterusnya, gitu. Nah, modal sendiri itu merupakan selisih antara aset dan hutang. Jadi aset dikurangi hutang sama dengan modal. Jadi di dalam neraca itu, laporan neraca itu persamaannya adalah aset sama dengan hutang ditambah modal. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat contoh laporan neraca. Kita pakai laporan neraca dari PT Indofood lagi. Jadi di sebelah kiri di sini ada kelompok aset. Di sini ada aset lancar, kemudian ada aset tetap. Aset lancar ini adalah aset-aset yang lebih mudah diuangkan atau dijual seperti itu, atau digunakan dalam uangnya. Makanya di sini biasanya nomor 1 itu adalah uang kas, gitu kan, dan seterusnya. Kemudian nanti ada aset tetap. Aset tetap ini berarti aset yang lebih susah untuk diuangkan dan lebih susah untuk dipindah tangankan. Contohnya gedung, ya kan. Kemudian ada tanah, ada kendaraan, ada peralatan mesin, seperti itu. Nah, selanjutnya yang di sebelah kanan ini ada potongan. Sebenarnya ini tadi satu ya, hanya dipotong. Potongan di sini ada hutang, kemudian ada modal. Nah, hutang ini ada hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Untuk jangka pendek biasanya itu jangkanya kurang dari 1 tahun, berarti yang jangka panjang lebih dari 1 tahun. Nah, kenapa jangka pendek ditaruh di atas? Karena dia harus segera dibayar, jangka waktunya sudah mendekati jatuh tempo, seperti itu. Nah, untuk modal, untuk perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, biasanya di situ disebutkan modal saham. Berarti perusahaan tersebut sudah menerbitkan surat berharga berupa saham di pasar modal, sehingga di situ terlihat berapa nilai investasi dari para pemegang saham yang ada di PT Indofood CBP tersebut. Nah, untuk laporan neraca itu biasanya ada 2 model. Yang pertama ada aset, kemudian di bawahnya ada hutang dan modal. Tapi ada juga yang aset di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanan nanti ada hutang dan modal, seperti itu. Nah, untuk contoh di sini saya tempatkan aset di sebelah kiri, kemudian hutang dan modal di sebelah kanan. Seperti itu. Kita lanjut. Laporan yang ketiga yaitu adalah laporan arus kas. Nah, untuk laporan arus kas di sini menggambarkan tentang aliran dana yang masuk dan keluar dari perusahaan. Berarti aliran dana yang masuk itu berarti adalah penghasilan perusahaan, kemudian yang keluar itu adalah biaya-biaya, baik untuk membayar karyawan, kemudian untuk membeli persediaan dan seterusnya. Nah, untuk laporan arus kas yang ditampilkan itu adalah khusus untuk transaksi yang bersifat tunai atau sudah dibayar dengan uang cash. Jadi ketika perusahaan itu menjual barang dengan kredit, artinya tidak langsung dibayar, tidak langsung diterima pembayarannya, maka transaksi tadi tidak bisa muncul di laporan arus kas, tetapi dia akan muncul di neraca sisi aset sebagai piutang. Nah,
Untuk laporan arus kas ini ada 3. Yang pertama adalah arus kas dari operasional, berarti berkaitan dengan operasional perusahaan. Kalau PT Indofood tadi berarti berkaitan dengan produksi barang, membeli bahan-bahan baku, kemudian menjual. Nah, kemudian untuk pendanaan ini berarti menerima modal, bisa berupa hutang maupun berupa menerbitkan saham baru. Nah, kemudian ada investasi, berarti berkaitan dengan kegiatan investasi perusahaan. Perusahaan bisa saja membeli surat berharga, kemudian uangnya keluar, tapi ada return yang diterima, misal berupa bunga atau dividen, akan muncul di sana. Nah, laporan arus kas itu sebenarnya sangat penting, meskipun tidak selalu digunakan oleh orang, karena laporan arus kas itu nanti sebagai pelengkap informasi yang ada di laporan laba rugi. Karena ada perusahaan yang kelihatannya itu penjualannya besar, pendapatannya besar, untungnya besar, setelah dicek ternyata perusahaannya itu cashnya atau uang tunainya sedikit. Artinya perusahaan ini susah uang tunai, memiliki keterbatasan uang tunai yang bisa digunakan setiap saat. Nah, ini tidak bagus. Oke, kita coba lihat. Di sini sebelah kiri, ini saya potong ya. Di sebelah kiri ini adalah arus kas dari operasi, berarti di sini dari kegiatan operasional PT Indofood, seperti yang saya jelaskan tadi, dari membeli bahan baku, kemudian memproduksi, kemudian menjualnya, dan mendapatkan uang masuk. Dan semuanya dilakukan secara tunai. Ya. Kemudian untuk pendanaan, kita sebelah kanan ya. Untuk pendanaan, di sini ada PT Indofood ini membayar hutang ke bank seperti itu, atau dia menerima pinjaman dari bank jangka panjang ataupun jangka pendek. Kemudian dia menerima dividen seperti itu, atau mohon maaf, dia membayar dividen karena dia sudah menerbitkan saham, maka dia harus membagi dividen, itu dicatatnya di pendanaan. Nah, kemudian dari sisi investasi itu PT Indofood itu berarti melakukan investasi di perusahaan lain, membeli surat berharga berupa saham maupun obligasi, kemudian uangnya keluar berarti dicatat di situ, tetapi ada return yang diterima berupa dividen ataupun bunga, dicatatnya di sebelah investasi tadi. Nah, oke, sekian dari Ibu Yuni untuk materi laporan keuangan ini. Semoga adik-adik semuanya bisa memahami. Kalau misal ada pertanyaan, silahkan chat Ibu Yuni ataupun di WA Group ataupun komen di kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dari Ibu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.